Kali ini kita akan belajar tentang rahasia mengerjakan mujizat. Jadi the way of miracles. Nah, ini penting sekali khususnya kalau saudara sadar bahwa era di mana kita hidup saat ini adalah era mujizat. Nah, kalau yang namanya era mujizat, itu artinya asal kita sadar, asal kita percaya, kita bisa menangkap frekuensi itu, apa yang sedang dikerjakan Roh Kudus, maka dalam hidupmu, engkau akan masuk dan mengalami era mujizat. Bukan sekedar 1-2 mujizat, tapi mujizat yang masif, berbagai jenis mujizat, dan hal-hal yang tidak masuk akal melampaui pikiran dan bayangan kita sebelumnya, itu akan Tuhan manifestasikan dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk belajar dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, kita akan baca 3 ayat dan masing-masing ayat itu mengandung kunci-kunci bagaimana kita bisa mengerjakan mujizat. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang pertama, ditulis begini. Pada mulanya, jadi ini in the beginning, ini source-nya, ini sumbernya, ini awalnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kunci yang pertama, sebuah mujizat, segala bentuk mujizat, itu mesti diawali oleh Allah sendiri. Mesti sumbernya, mesti kehendaknya adalah Allah sendiri. Ya, kita tahu bahwa Allah kita itu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi yang pertama dimulai mujizat itu sumbernya harus pada kehendak Allah sendiri. Kalau sesuatu adalah kehendak Allah, maka mujizat pasti terjadi. Tapi kalau sesuatu bukan kehendak Allah, maka mujizat tidak bisa terjadi. Oleh karena itu penting sekali buat saudara dan saya untuk mengerti apa itu kehendak Allah secara general. Tapi juga apa itu kehendak Allah untuk pribadi kita masing-masing. Karena itu yang menentukan, yaitu kehendak Allah atau bukan. Itu yang akan menentukan di backup Tuhan apa tidak, disertai Tuhan apa tidak. Mujizat bisa terjadi atau tidak. Ditentukan oleh kehendak Allah. Ya, dan bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Sederhana. Kehendak Allah bisa kita temukan di dalam firman-Nya. Di dalam firman Allah yang hidup. Sementara sudah baca firman Allah, di situ Anda bisa mengerti, memahami kehendak Allah. Mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Karena kalau kita berdoa seturut dengan kehendak Allah, maka kita akan terima jawaban doa. Kalau kita berdoa melawan kehendak Allah, tidak ada kuasa yang menyertai, tidak ada mujizat yang akan terjadi. Itu sebabnya baca Alkitabmu. Itu sebabnya pelajari kehendak Allah. Itu sebabnya minta Roh Kudus menerangi pikiranmu supaya sementara engkau baca Alkitab, ada ayat-ayat itu yang diurapi oleh Allah, kemudian diwahyukan, diremakan di dalam kehidupan kita, dan kita ngerti. Itu adalah kehendak Allah yang spesifik untuk kita secara pribadi. Ya, begitu Anda dapat kehendak Allah yang khusus untuk saudara pribadi, maupun kehendak Allah secara umum, di situ Anda bisa terima visi yang daripada Allah. Karena semua visi saya percaya harus diawali dari kehendak Allah. Itu adalah master plan-nya Allah. Kalau visi dalam hidup kita, visi kita sendiri, di luar rencana Allah, ya you're on your own. We are on our own. Kita berjuang sendiri, Anda berjuang sendiri, dan sendirian tanpa Allah, kita terbatas.
Hanya ketika kita disertai Allah, maka tidak ada yang mustahil. Karena itu, kehendak Allah itulah yang kita mengerti dan itulah yang jadi visi. Jadi, saudara harus punya visi dalam hati saudara. Visi, apa yang Anda lihat sebagai kehendak Allah, apa yang kau lihat dan engkau percayai Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupanmu. Apakah Anda percaya kehendak Allah bahwa oleh bilur-bilurnya sakit penyakit saudara disembuhkan? Apakah Anda percaya kehendak Allah yaitu supaya kita anak-anaknya jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, jadi pahlawan yang gagah berani? Apakah Anda percaya kehendak Allah adalah supaya Anda memiliki pernikahan yang bahagia, keluarga yang bersatu? Apakah Anda percaya kehendak Allah adalah melalui hidup saudara banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak orang mengenal kasih Tuhan, bertobat dan terima anugerah keselamatan? Apakah Anda percaya kehendak Allah adalah supaya hidup saudara mengalami kemenangan-kemenangan besar sehingga engkau bisa menjadi tanda ajaib bagi orang-orang di sekelilingmu, engkau jadi saksi dan nama Tuhan dipermuliakan? Apakah Anda percaya kehendak Allah adalah supaya gerejanya, gereja Tuhan mengalami pertumbuhan, bukan stagnasi, tapi bertumbuh, berlipat kali ganda, dengan dahsyat, mengalami kemajuan dan terobosan-terobosan yang dahsyat? Anda harus melihat semuanya itu sebagai visi dalam hati saudara, karena kita tahu melalui firman Allah bahwa itu adalah kehendak Allah, dan terlebih lagi kehendak Allah yang diwahyukan kepada kita. Ya, Pastor Yonggi Cho cerita tentang pentingnya visi. Dan salah satu yang dia rindukan, yang menjadi kerinduan Allah, adalah supaya sebagai gereja, dia memimpin dan menggembalakan gereja, dan gerejanya bertumbuh. Jadi dia punya kerinduan ada pertumbuhan gereja terjadi. Itu sebabnya dia berkata bahwa dia menghidupi visi pertumbuhan gereja itu terlebih dahulu, siang dan malam, tiap hari, tiap saat. Dalam hidupnya, dia melihat jiwa-jiwa, dia melihat gerejanya bertumbuh, dia melihat ada kemajuan, dia melihat semua bangku-bangku di gereja yang kosong itu penuh dengan jiwa-jiwa. Dia melihat ada revival yang besar, dia melihat kegerakan yang besar. Itu yang dia lihat, itu jadi gambar visinya. Apa gambar visi saudara? Saya berdoa gambar visi saudara, hidupmu diberkati dan jadi berkat melalui hidupmu sangat banyak, bahkan semua kaum di muka bumi diberkati oleh Tuhan. Jadi pertanyaannya, saudara mesti pastikan bahwa gambar, images, ya picture, gambaran-gambaran, imajinasi yang muncul dalam benak pikiran kita, dalam hati kita, sebenarnya itu adalah visi. Dan pastikan visi yang ada dalam hatimu itu berasal dari Allah sendiri, karena pada mulanya Allah. Jadi semuanya dimulai dari kehendak Allah, dan kehendak Allah yang jadi visi itu harus sampai muncul sebagai burning desire, sebagai keinginan yang berkobar-kobar, keinginan yang menyala-nyala. Kalau Anda tidak sangat menginginkan kesembuhan, kesembuhan tidak akan terjadi. Kalau Anda tidak sangat menginginkan mujizat terjadi, mujizat tidak akan terjadi. Orang-orang yang mengalami mujizat dan perkara-perkara ilahi yang dari Tuhan adalah orang-orang yang punya kerinduan yang besar. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong, yang lapar, yang dikenyangkan, yang haus, yang dipuaskan. Tapi kalau nggak lapar, nggak haus, ya nggak dapat apa-apa. Nah, sama halnya dengan visi. Kalau visi itu hanya sampai dalam benak kita, dapat ya puji Tuhan, nggak ya sudahlah. Saudaraku, nggak ada yang akan mengalami terobosan visi, penggenapan visi dengan cara seperti itu. Orang-orang yang mengalami visi jadi realita, mereka punya burning desire, mereka punya kelaparan dan kehausan roh yang besar. Mereka punya fighting spirit, kerinduan yang menyala-nyala. Aku pasti sembuh, gereja ini harus bertumbuh.
sembuh, mujizat pasti terjadi, hutangku harus lunas, aku tidak boleh miskin lagi, aku maju, aku diberkati. Sampai dengan saudara punya burning desire, keinginan yang menyala-nyala seperti baru, Anda melihat. Itu kayak jadi magnet yang menarik kuasa Allah, sehingga mujizat-mujizat akan mulai terjadi dalam hidup saudara. Ya, dan semuanya itu diawali dari kehendak Allah yang menjadi kehendak kita. Keinginan Allah yang menjadi keinginan kita. Dan Allah kalau punya keinginan tuh bulat, berkobar, menyala. Makanya firman Tuhan ngomong, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu sebabnya keinginanmu juga harus menyala-nyala. Kehendakmu harus menyala-nyala. Kerinduanmu harus menyala-nyala. Itu kunci nomor 1. Oke, sekarang yang nomor 2. Kita baca ayat yang kedua dari Kejadian 1 tadi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi Anda bayangkan ya, sudah ada visinya nih, sudah ada keinginannya nih, tapi belum terjadi apa-apa. Dan bumi belum berbentuk, jadi belum sampai ke bentuk. Dan masih kosong, masih nothing. Gelap gulita menutupi samudra raya, artinya semuanya masih gelap. Tapi perhatikan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini kunci yang kedua, the way of miracle. Nomor 2 adalah roh Allah mesti melayang-layang. Roh Allah mesti turun atas kita. Karena Kisah 1 ayat 8 berkata, dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Semua terobosan besar, mujizat besar dimulai kalau Roh Kudus turun. Kalau Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya, begitu Roh Kudus bekerja, di situ Anda akan mulai melihat bagaimana kuasa Allah dimanifestasikan dan sesuatu akan terjadi. Oke, itu sebabnya penting sekali buat kita yang kepingin ngalami era mujizat dalam hidup kita ini dimulai. Kita juga harus mulai hidup supernatural bersama Roh Kudus. Nah, ini kunci nih. Ya, Anda nggak bisa berharap hidup natural, jasmani, terus mengalami perkara-perkara supernatural. Mujizat itu perkara supernatural loh. Ya, hanya ketika saudara hidup supernatural, maka perkara-perkara supernatural akan mulai terjadi dalam kehidupan saudara. Karena itu, mulai bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ya, mulai Anda perlakukan Roh Kudus itu bukan sebagai benda, bukan sesuatu, tapi pribadi yang hidup. Mari hidupilah setiap hari bersama dengan Roh Kudus sebagai sahabat terdekat, sahabat terbaik. Jadi kita ngobrol, kita curhat, kita diskusi sama Roh Kudus, kita bertanya, kita ngobrol sama Roh Kudus. Biasa kan itu? Ya, kita fokus sama Roh Kudus, kita sadari keberadaannya dalam hidup kita. Kita nggak hidup sendiri, tapi ada Roh Kudus hidup bersama kita. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, di rumah, dimanapun kita berada, selalu ada komunikasi dengan Roh Kudus. Karena dia sahabat terbaik kita. Dia juga partner kita. Dia mitra kita. Kita nggak bekerja sendiri. Tapi kita bekerja bersama dengan Tuhan. Oke, karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dan ketika kita mulai hidup supernatural di situ, Anda siap-siap saja karena perkara-perkara yang ilahi, supernatural dia akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Oke, itu yang kedua. Sekarang rahasia yang terakhir, the way of miracle, jalan mujizat yang ketiga. Nah ini nih, finalnya ini yang membuat benar-benar mujizat sampai terrealisasi. Jadi kenyataan dalam hidupmu. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, kalau Anda baca di ayat berikutnya, semua yang difirmankan Allah, tumbuhan jadi. Maka tumbuhan jadi. Burung-burung di udara jadi. Maka burung-burung di udara jadi. Jadi apapun yang difirmankan Allah, baru jadi. Waktu ayat 1, kehendak Allah,
visi, itu kita belum melihat sesuatu terjadi. Belum ada terang, belum ada tumbuhan, belum ada ikan di laut. Bahkan yang kedua, ketika roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, sudah ada roh Allah. Tapi tetap saja Alkitab mencatat, bumi belum berbentuk, kosong, gelap. Padahal sudah ada Roh Kudus. Tapi bumi tetap belum berbentuk, kosong dan gelap. Baru sampai di langkah yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Begitu firman diperkatakan, begitu firman dilepaskan, kuasa Allah dimanifestasikan. Saat itulah mujizat jadi realisasi. Mujizat jadi kenyataan. Karena kalau sudah ada yang pertama, yang kedua baru firman dilepaskan. Itu mujizat-mujizat yang dahsyat akan Anda alami dalam hidup saudara yang sebelumnya bahkan kau belum pernah mengalami mujizat. Engkau akan melihat ada mujizat kemenangan, mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan ilahi, mujizat pertobatan, mujizat keselamatan jiwa-jiwa. Jawaban-jawaban doa yang luar biasa terjadi di dalam kehidupanmu ketika firman Allah dilepaskan, diperkatakan, karena ada kuasa di dalam perkataan firman Allah, ada kuasa di dalam prophetic declaration. Deklarasi profetik firman Allah itu yang mengerjakan mujizat. Lalu jadilah terang, maka terang itu jadi. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11 perhatikan. Demikianlah firmanku. Perhatikan. Demikianlah firmanku. Kata Tuhan. Firman Allah nih. Yang keluar dari mulutku. Jadi kalau firman itu masih tersimpan di mulut Tuhan, nothing happen. Ya, hanya ketika firman itu keluar dari mulut Tuhan. Artinya diucapkan. Firman itu diperkatakan. Ini kunci. Penting sekali. Jadi Anda ngerti firman, nggak cukup. Anda percaya firman, nggak cukup. Anda harus memperkatakan firman. Anda harus mengerjakan firman. Memperjuangkan firman. Ini keluar ya, firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ditulis begini. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke? Tetapi ia akan melaksanakan. Jadi firman itu bukan benda mati ya. Firman itu hidup. Makanya firman diucapkan, dilepaskan. Dia bisa melaksanakan. Anda ucapkan firman kesembuhan, maka ia akan melaksanakan kesembuhan. Anda mengucapkan firman berkat, maka ia akan melaksanakan dan memanifestasikan berkat Tuhan tercurah. Jadi apapun itu firman Allah yang diucapkan, maka ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Lihat itu saudaraku. Ku ini Allah ya. Balik lagi source-nya mujizat itu Allah. Sumber mujizat itu harus kehendak Allah. Kalau kehendak Allah terus kita perkatakan, maka ia, firman itu akan melaksanakan yang ku kehendaki, yang Allah kehendaki. Bukan cuma melaksanakan. Dan akan berhasil. Jadi perjuangannya akan berhasil. Pekerjaan firman itu akan berhasil. Ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau itu firman kesembuhan, maka kesembuhan ilahi akan terjadi. Oke, itu kalau firman kemenangan, maka kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang akan Anda alami. Karena ia akan berhasil. Firman Allah tidak akan gagal. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah akan berhasil. Karena itu harus dengan penuh iman dan keberanian memperkatakan firman Allah. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Maka kesembuhan akan terjadi. Anda harus punya kegigihan untuk berkata I am blessed. Aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka dengarkan baik-baik, keterbatasanmu, kekuranganmu akan digantikan dengan kelimpahan, akan digantikan dengan keberkatan yang daripada Tuhan. Karena firman Allah akan berhasil. Oke, Anda harus
perkatakan firman Allah itu dengan iman. Iman pada firman untuk mengerjakan mujizat. Begitu firman itu Anda lepaskan, Anda ucapkan berkat untuk keluargamu, berkat untuk anak-anakmu, maka keluargamu akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Pemulihan akan terjadi. Anak-anak saudara akan dibuat perkasa di bumi. Apa yang dikerjakan mereka akan dijadikan berhasil. Tapi mulut kita harus berani deklarasi profetik dengan mantap, dengan penuh keberanian. Kita harus berani memperjuangkan, melaksanakan firman itu. Kuasanya akan dilepaskan. Dan mujizat pasti terjadi. This is the way of miracle. Ini adalah jalan mujizat. Dan kalau engkau percaya, sekarang juga terimalah mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.